Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Engkau perlu mendengarkan ini karena ini akan sangat menolongmu. Dan pesan saya, kamu harus tegas. Bicara tentang dia menyukaimu karena nafsu. Percayalah, mau dia bilang cinta, mau dia bilang sayang, tapi kalau ujung-ujungnya adalah nafsu, semua itu omong kosong. Semua itu cuma cara atau modus yang dia pakai untuk mendapatkan tubuhnya kamu. Dan sejujurnya itu jahat banget loh. Dia mengatasnamakan cinta untuk mengincar tubuhmu. Dan pesan saya ke teman-teman cewek yang mendengar ini, jadilah pribadi yang tegas. Lebih bagus kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan kesucianmu sebagai perempuan. 5 tanda dia menyukaimu karena nafsu. Tanda yang pertama, dia sangat-sangat suka ngobrol atau mengarahkan pembicaraan kalian ke arah hubungan intim. Tadinya ngobrolnya biasa aja. Setelah 5 menit, 10 menit diarahkan ke obrolan-obrolan yang berbau hubungan intim. Kan aneh, gak nyambung. Kalau satu kali mungkin, satu hari itu mungkin masih masuk akal. Oh oke, dia pengen tahu, pengen ngobrol. Tapi kalau itu berlanjut, berulang-ulang dari hari ke hari, hari ini, besoknya lagi, itu aneh. Dan saya bisa pastikan orang itu pasti datang karena nafsu, bukan karena cinta. Dan untuk mengujinya, kamu coba bilang ke dia, stop berbicara tentang hubungan intim. Saya nggak mau dengar itu lagi. Dan kalau kamu masih bicarakan itu, saya rasa kedekatan itu atau hubungan kita ini diakhiri. Lihat gimana respon dia. Kalau kemudian dia cari-cari alasan, itu biasa kalau kita udah dewasa, omong kosong. Jadi teman-teman cewek, tegaslah terhadap dia yang datang karena nafsu, bukan karena cinta. Karena pasti yang dirugikan adalah kamu. Dan yang paling menyakitkan apabila dia udah dapat itu, di mata dia kamu itu jadi rendah. Bahkan jadi gampangan di mata dia. Bahkan gampang banget untuk meninggalkan kamu. Itu fakta yang sering terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda dia menyukaimu karena nafsu. Yang kedua adalah dia berusaha, berupaya dengan merayumu, menggodamu untuk kamu mengirimkan foto atau videomu yang terbuka, yang vulgar. Nah pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Artinya memang dia datang bukan karena cinta, hanya karena nafsu. Nah, untuk model yang begitu, kamu tegas. Kamu tanya, untuk apa, buat apa? Dan bilang, saya tidak akan pernah mau. Bilang ke dia. Dan lihat apa respon dia. Kalau kemudian dia marah, gak jelas, atau menjauhi kamu, itu berarti dia datang hanya karena untuk itu. Bukan cinta. Dan sekali lagi, pesan saya kepada teman-teman cewek, jangan pernah mau kirim fotomu atau videomu yang berbau vulgar. Jangan pernah mau. Karena ingat, ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kamu ke pidana. Jadi jangan terlalu polos. Kamu harus tegas. Bila perlu, detik itu juga cut kedekatan kalian. Bila perlu, putusin dia.
Karena memang orang itu gak beres. Karena memang orang itu deketin kamu bukan karena cinta, tapi karena nafsu. Ya, jadi kalau dia minta foto-foto begitu, ya, kirimkan aja tuh foto-foto itu kerbau, itu kirimkan sama dia. Kerbau, terus kambing, kirimkan aja sama dia. Dan lihat bagaimana respon dia. Jadi aneh orang yang seperti itu. Ya, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, itu yang perlu teman-teman ketahui. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda dia menyukaimu karena nafsu. Yang ketiga adalah dia paling suka ketemu kamu di tempat yang sepi, yang remang-remang, yang hanya ada kamu dengan dia saja. Dia paling suka di tempat yang seperti itu. Jadi kalau kalian janjian ketemu, pasti janjian di tempat-tempat yang seperti itu. Bahkan dia berusaha membawa kamu ke kosnya dia, kalau dia ngekos. Kalau dia punya apartemen, ke apartemen dia. Atau dia berusaha datang ke kosmu kalau kamu ngekos. Dia berusaha datang ke apartemen kalau kamu punya apartemen. Pokoknya sifatnya berduaan saja. Atau yang lebih ekstrem lagi, langsung ke hotel. Dia mendekati kamu itu karena nafsu. Itu yang paling jelas itu. Dia paling suka yang begitu. Nah, yang begitu kamu tegasin. Kamu bilang, saya tidak akan pernah mau berdua-berduaan. Kalau mau ketemu di tempat yang ramai. Bila perlu ketemu di kebun binatang. Nah, ramai sekalian tuh sama binatang-binatang. Ya, jadi kamu mesti tegas. Supaya kamu jangan dimanfaatin. Supaya kamu jangan dirugikan. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, tanda dia menyukaimu karena nafsu. Maka yang keempat adalah karena cintanya itu hanya sebatas nafsu. Dia akan sangat mudah datang dan pergi seenaknya ke kamu. Artinya dia bersikap misterius. Ya, jadi kalau dia datang sesukanya. Kalau dia menghilang sesukanya. Tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan. Tapi begitu dia ada maunya, pengen fotomu yang vulgar, videomu, pengen berdua-duaan, pegang-pegangan, melakukan hal-hal yang intim, baru dia datang. Kan kurang ajar tuh dia. Artinya memang orang ini gak beres dari awal. Dan kamu harus tegas terhadap orang yang gak jelas dan yang gak beres. Bila perlu kamu cut. Jangan hanya karena dia ganteng, jangan hanya karena dia berduit, kamu gak peduli. Kasihan, kamu yang jadi korban. Kamu yang dipermainkan. Dan kamu yang nanti akan dicampakkan sama dia. Jadi please realistis teman-teman cewek. Jangan mudah termakan kata-kata. Jangan mudah tergoda oleh penampilannya. Jangan mudah tergoda oleh uangnya. Kalau kamu datang karena itu, maka kamu akan gampang dibuang sama dia. Dipermainkan sama dia. Karena dia tahu yang kamu incar adalah itu. So please teman-teman cewek, bijaksanalah. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda dia menyukaimu karena nafsu. Maka yang terakhir adalah dia sangat-sangat menyukai yang namanya sentuhan fisik, bahkan sampai kepada kissing. Dia sangat-sangat menyukai itu. Jadi kalau kalian bertemu, dia selalu berusaha untuk mengadakan sentuhan fisik. Apalagi pelukan. Apalagi terkesan tangannya kemana-mana. Terus kemudian dia cium kamu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kamu pikir, oh itu tanda sayang. Oh kita udah dewasa. Come on. Jangan sampai kamu itu jadi pelarian untuk memuaskan nafsu dia. Kamu yang rugi. Jangan sampai nanti udah menyesal. Nangis-nangis.
Kenapa begitu? Karena kamu yang nggak tegas. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai dan tegas dalam bertindak. Pesan saya, mendingan kamu cut kedekatan kalian. Bila perlu, kalau dia pacarmu, kamu putusin detik itu juga. Nggak apa-apa. Lebih bagus kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan kesucianmu. Saya berharap apa yang saya bagikan ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai dan tegas mengambil keputusan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.